saudara sekalian, selamat ketemu kembali dalam ibadah online. Dan saya percaya hari ini semua kita dalam kondisi yang baik, sebab terpelihara oleh kasih karunia Tuhan yang besar. Karena itu mari siapkan hidupmu untuk mari kita mau beribadah bersama, kita menikmati hadirat Tuhan, dan lebih lagi kita diberkati dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama, kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang hebat atas hidup kami. Hari ini kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami membawa korban syukur kami yang terbaik, sebab Tuhan layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan pujian yang syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan mengurapi hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan mengurapi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami siapkan hati kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, memuji memuliakan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari datang dengan membawa korban syukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Mari sama-sama katakan bersama, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sekali lagi dari awal katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Naikkan syukur, katakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup.
dengan segenap hatimu, naikkan syukur bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sekali lagi yang di rumah, naikkan pujian syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Yesus, Engkau ku sembah. Yesus, Engkau ku sembah, sebab Engkau layak. Haleluya. Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Anugerah-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami, sebab tidak pernah berkesudahan kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini kami mau mengakui bersama, Engkau memberikan anugerah yang besar untuk kami. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi katakan sama-sama, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Dengan imanmu katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi dengan iman, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Yang percaya katakan kami terima anugerah yang besar pagi hari ini. Dan kami mau Tuhan, Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati, kami siapkan hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah online. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Mari buka Alkitab saudara dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca ayat-ayat ini lebih dulu, nanti ada beberapa ayat yang akan kita baca selanjutnya, tapi kita baca lebih dulu 1 Samuel 30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb, dan Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiringnya sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu telah habis terbakar. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Saya ulangi kalimat ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi perhatikan kalimat ini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, Daud menguatkan kepercayaannya. Alkitab berkata dia punya masalah ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah, kalau saudara tahu, saya boleh simpulkan ini ya. Daud yang pertama punya masalah keuangan. Dari mana Pak Ferli tahu Daud punya masalah keuangan? Sederhana saja, kalau saudara tahu kota di mana dia tinggal dibakar habis. Alkitab berkata dibakar habis, berarti semuanya terbakar. Kotanya, rumahnya, semuanya terbakar. Kemahnya terbakar, nggak ada yang tersisa. Bahkan Alkitab juga berkata semua barang benda-benda harta bendanya dijarah, diambil oleh musuh. Jadi Daud sebenarnya kalau boleh saya simpulkan masalah finansial. Yang kedua, kalau saudara baca tadi Alkitab, sebenarnya Daud juga, kalau boleh saya simpulkan, Daud punya masalah rumah tangga. Kok masalah rumah tangga dari mana Bapak tahu? Apakah dia bertengkar dengan istrinya? Dia tidak bertengkar dengan istrinya. Tapi kalau saudara baca, istri dan anak-anaknya ditawan. Dan kalau saudara tahu, zaman dulu para tawanan bisa saja sewaktu-waktu dibunuh. Ya. Jadi kalau saudara bisa bayangkan, Daud ini anaknya, istrinya sewaktu-waktu bisa mati, tertawan, sementara Daud tidak berdaya pada waktu itu untuk menolong. Jadi Daud, boleh saya simpulkan, juga punya masalah di dalam keluarganya, meskipun bukan konflik yang seperti Anda di rumah alami, tapi paling tidak Daud mengalami tekanan yang sangat ketika istri dan anak-anaknya tertawan. Dan yang ketiga, apa yang masalah sedang Daud alami? Kalau saudara tadi baca, rakyat yang bersama dengan dia, jumlah tentaranya itu kurang lebih ada 600 orang.
hendak melempari dia dengan batu. Nyawa Daud terancam. Dan kalau boleh saya simpulkan, ya, Daud punya masalah yang ketiga, yaitu masalah dengan dirinya sendiri. Nyawanya terancam. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, apapun masalahnya, sebenarnya intinya Anda harus menguatkan imanmu, menguatkan kepercayaanmu. Kalau Anda berkata, Pak, hari ini saya punya masalah keuangan, maka engkau jawabannya adalah engkau menguatkan kepercayaanmu. Pak, saya hari ini punya masalah rumah tangga, maka jawabannya juga cuma satu. Anda harus menguatkan kepercayaanmu. Pak, hari ini saya lagi sakit. Pak, hari ini nyawa saya terancam. Saya mau beritahu kepada saudara, apapun masalahmu, engkau harus menguatkan kepercayaanmu. Saya bisa dengar kata amin. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara bagian berikutnya adalah begini. Apa yang dimaksud dengan menguatkan kepercayaan? Nah, banyak orang berkata, Papa, hari-hari ini saya menguatkan kepercayaan saya dengan saya banyak berdoa. Saya tahu doa juga bagian dari kita menguatkan iman kita. Ada orang berkata, Pak, hari-hari ini saya menguatkan iman saya dengan baca Alkitab. Saya tahu baca Alkitab, baca firman Tuhan, dengar khotbah macam kayak gini juga menguatkan iman Anda. Tetapi sebenarnya kalau saudara baca dari apa yang Daud lakukan, dia tidak melakukan seperti kebanyakan yang kita ngerti tentang menguatkan iman. Apa saja itu? Yang pertama adalah begini. Coba lihat dulu dalam ayat yang ke-7. Saya lanjutkan pembacaan 1 Samuel 30 ayat 7 tadi. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah, perhatikan ayat 8 ini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, dengarkan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang pertama Alkitab berkata, dia bertanya kepada Tuhan apakah dia harus mengejar tentara musuh atau tidak. Menurut saya ini satu pertanyaan yang paling konyol. Kenapa? Karena sebenarnya Daud sudah tahu apa yang harus dia lakukan ketika istrinya tertawan. Dia udah tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu kejar. Ngapain? Pakai tanya dengan Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, mungkin Anda sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahmu. Tapi saya beritahu kepada saudara, tidak selalu apa yang Anda tahu itu benar-benar bisa nyelesain masalah. Belum tentu apa yang Anda ngerti, apa yang Anda harus lakukan menurut Anda itu benar-benar menyelesaikan masalah. Dan Daud ngerti akan hal itu. Makanya Daud berkata begini, aku menguatkan kepercayaanku dan aku minta petunjuk dari Tuhan untuk apa yang harus aku lakukan. Jadi dengan kata lain begini, menguatkan kepercayaan itu adalah begini, percaya bahwa setiap keputusan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Dan kalau Anda percaya setiap keputusan Tuhan itu yang terbaik, maka bertanyalah kepada Tuhan, apa yang harus Anda lakukan. Dan saya mau beritahu, banyak orang Kristen berdoa, ketika dia berdoa, dia nggak nanya dulu Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan. Tapi justru mereka mendikte Tuhan untuk Tuhan melakukan apa yang mereka inginkan. Sebenarnya doa adalah minta petunjuk Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalannya dalam hidup kita. Kita ini semakin baca Alkitab, semakin kita punya keinginan, kita mau paksakan ke Tuhan. Apalagi kita baca ayat Alkitab dan kita merasa ini kebutuhan kita. Lalu kita mulai klaim sana, klaim sini, dan kita paksa Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kita mau. Kita berpikir menguatkan iman itu artinya gini, kita meminta Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Sehingga semakin besar iman kita, kita merasa semakin kita sanggup menyuruh Tuhan melakukan apa yang kita mau. Jadi saya beritahu, iman itu bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau, tapi iman itu adalah meminta Tuhan menunjukkan jalannya, menunjukkan kehendaknya dalam hidup kita. Saya mau beritahu ya, jangan pernah terintimidasi
akan kehendak orang dalam hidupmu. Jangan. Ya. Saya percaya begini, setiap orang secara pribadi Tuhan punya kehendak. Nah, kadang-kadang yang buat saya heran adalah begini. Kita merasa lebih tahu kehendak Tuhan untuk hidup orang lain daripada orang itu sendiri. Saudara pernah dengar enggak? Ada orang berkata, harusnya sih dia lakukan itu, harusnya dia lakukan itu yang benar, harusnya dia lakukan itu. Saya beritahu, jangan mau terintimidasi akan apa yang orang ingin Anda lakukan. Saya bisa dengar kata amin. Kadang orang mungkin berpikir, harusnya Bapak itu melakukan ini. Belum tentu, karena Tuhan punya kehendak tersendiri untuk orang itu lakukan. Dan Anda jangan jadi Tuhan atas hidup orang lain. Karena itu yang pertama, menguatkan iman bukanlah memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tapi menguatkan iman adalah meminta keputusan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, apa menguatkan iman versi Daud di dalam ayat-ayat yang kita baca. Sekarang lihat ayat selanjutnya. Lihat ayat yang ke-9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Kenapa hanya 400 orang, tadi 600 orang yang berangkat? Karena begini. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Nah, kalau saudara baca Alkitab, Daud kemudian mengejar ya dengan 600 orang. 600 orang tentara ini mereka semua punya istri dan anak-anak yang tertawan, dan harta benda mereka juga semuanya sama-sama sudah dijarah oleh musuh ya. Jadi mereka berangkat 600 orang. Di tengah jalan ada 200 orang yang terlalu lelah sehingga mereka tidak bisa ikut. Sehingga 400 aja yang kemudian berangkat ya bersama dengan Daud. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara. Kalau saat-saat itu sebenarnya Daud sangat berharap dia dapat support dan dapat dukungan dari teman-temannya, dari bawahannya yang 600 orang tentara rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bukankah Daud ini bersiap-siap untuk perang? Bukankah Daud ini sedang dalam pengajaran terhadap musuh? Paling tidak alangkah lebih baiknya kalau semuanya orang bisa ikut supaya kekuatan jumlah tentara Daud bisa lebih banyak, bisa lebih kuat, bisa lebih solid. Tapi kalau saudara baca Alkitab 200 gak mau ikut karena lelah. Dan yang anehnya 200 ini sama-sama punya istri, sama-sama punya anak yang tertawan, sama-sama punya harta yang dijarah oleh musuh, tapi karena mereka lelah, mereka nggak mau ikut. Akhirnya Daud harus pergi bersama dengan 400 orang. Dan kalau saudara baca di rumah pada akhir kisahnya, ketika Daud kemudian berhasil mengalahkan musuh, ya orang-orang yang lain berkata, jangan dikasih mereka itu, mereka capek, mereka nggak ikut kita perang, nggak usah dikasih hartanya, mereka kembaliin istri dan anak-anaknya aja, nggak usah dikasih harta. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang Daud yang 400 itu jengkel. Kenapa jengkel? Ini saatnya kita butuh dukungan, ini saatnya kita butuh support, kita butuh banyak orang. Tapi mereka malah santai-santai, 200 orang tidak tergerak, tidak punya visi, tidak punya keberanian untuk mempush diri mereka untuk bersama-sama mengejar musuh. Saya mau tanya sama Anda pernah nggak jengkel karena ada orang yang Anda harapkan menolong Anda, tapi ternyata dia tidak mau tolong? Ya, bahkan dia tidak menolong. Pernah nggak Anda jengkel? Anda berkata, wah Pak, mertuaku Pak, sebenarnya kalau dia mau tolong Pak, ya biasa dia aja dia tolong. Sayangnya dia nggak mau. Makanya hari ini saya susah ya karena mertuaku nggak mau tolong. Ada beberapa orang berkata begini, Pak, saudaraku loh soge Pak, saudaraku kaya. Dia kalau mau tolong saya sebenarnya bisa, tapi kok dia nggak nolong saya. Lalu kita mulai kepahitan, kita mulai marah, kita mulai jengkel dengan orang itu. Bahkan kemudian kita rame-rame ya, seperti kebanyakan orang update status di Facebook, update status di Instagram, di media sosial berkata begini, ingat orang-orang yang tidak menolong engkau, ingat orang-orang yang waktu kau susah tidak tolong engkau, ingat orang-orang itu.
Saya beritahu, buat apa diingat? Buat apa diingat? Supaya Anda tambah kepahitan. Buat apa diingat? Orang-orang yang tidak menolong engkau, buat apa diingat? Saya banyak baca di sosial media. Ingat orang-orang yang menolong engkau pada waktu engkau susah. Dan jangan lupakan juga orang-orang yang tidak menolong engkau pada waktu engkau susah. Dan saya mau beritahu saudara, buat apa? Daud 200 orang tidak mau ikut tergerak menolong. So what gitu loh. Daud tetap berangkat. Kenapa? Karena bagian inilah yang saya beritahu. Karena Daud menguatkan kepercayaannya. Apa artinya Daud mengeluarkan kepercayaannya di bagian kedua ini? Artinya begini, bahwa hidup Daud, keberhasilan Daud tidak bergantung dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi bergantung kepada Tuhan. Dia percaya betul keberhasilannya karena Tuhan. Makanya kalau saudara baca juga, coba dulu ayat dalam Alkitab, dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 6, ya ini perkataan Yonatan, anak Saul. Dia berkata begini, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu, orang Filistin. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jadi bagi Tuhan gak peduli banyak orang, sedikit orang, gak ada orang sekalipun, Dia sanggup menolong kita. Saya bisa dengar kata amin. Bisa lebih keras dengan kata amin. Kalau mungkin hari ini engkau lagi sakit hati karena ada orang yang tidak mau tolong engkau, so what gitu loh. Ayo kasih tahu di rumah, kanan kiri bilang so what gitu loh. Karena itu bagian yang kedua gini, apa artinya menguatkan iman? Menguatkan kepercayaan artinya begini, engkau percaya hidupmu tidak bergantung kepada orang lain, hidupmu bergantung kepada Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Banyak pertemanan jadi putus hubungan gara-gara ada orang minta tolong, gak ditolong, marah. Banyak hubungan saudara jadi putus, jadi hubungannya gak enak. Kenapa? Karena ketika diminta tolong gak mau ditolong, marah. Bahkan mertua dengan menantu, orang tua dan anak, saudara, teman-teman gereja, ketika ada orang minta tolong gak dibantu, marah. Saya beritahu, Anda ini sedang menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan atau menguatkan kepercayaanmu kepada orang-orang yang kau minta tolong? Kalau engkau berkata saya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, maka saya percaya begini, kalau ada satu pintu tertutup tidak ternolong engkau, maka Tuhan akan buka pintu yang lain untuk menolong engkau. Saya bisa dengar kata amin. Kalau ada orang tidak menolong engkau, maka Tuhan akan buka jalan untuk orang yang lain yang akan digerakkan Tuhan untuk menolong engkau. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu belajar hidup percaya bahwa hidupmu ditentukan oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan yang kuat. Jangan sakit hati dengan orang yang tidak menolong engkau. Doakan orang yang tidak menolong engkau. Hari-hari ini di masa-masa sukar seperti hari-hari ini, ya, di masa-masa corona, mari setiap kita menguatkan kepercayaan. Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau berdoa. Mari angkat tanganmu saudara yang di rumah yang mau berkata, aku mau menguatkan kepercayaanku pada Tuhan. Mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat. Tuhan jamah, Tuhan tolong kami semua. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu solusinya cuma satu, yaitu menguatkan iman kepada Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa buat setiap orang yang sudah mulai lemah imannya. Kuatkan mereka kembali Tuhan. Ingatkan kembali mereka akan kebenaran-kebenaran-Mu. Sehingga mereka boleh bangkit kembali. Mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa. Tapi mereka punya pengharapan baru dalam Tuhan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Apapun usaha pekerjaan mereka, Tuhan tolong buka jalan. Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Dan biarkan mereka semua dan kami semua mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami memberkati buat orang-orang yang mungkin hari ini tidak menolong kami. Kami tidak mau sakit hati, kami tidak mau marah.
Karena kami percaya ketika kami menguatkan kepercayaan kami, itu berarti kami berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan. Dan kami percaya kami semua dilindungi dalam damai sejahtera Tuhan yang berlimpah, dalam anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mari angkat dua belah tanganmu. Dan kalau engkau percaya, dengarkan perkataan firman Tuhan ini, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun penyertaan Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa, Anda yang belum subscribe channel ini, supaya Anda bisa terhubung dengan ibadah-ibadah online dan khotbah-khotbah di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.